Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nusa Putra semester ke-5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah diberikan dosen pengampus saya dari mata kuliah Manajemen Strategi. Adapun materi yang telah diberikan dan akan saya jelaskan dari sesi pertama sampai dengan sesi ke-6 yang telah saya pahami dari setiap sesinya. Baik, langsung ke sesi pertama. Saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen strategi, yang dimana konsep manajemen strategi sendiri adalah suatu proses untuk menentukan tujuan jangka panjang dari rencana tindakan berdasarkan analisis lingkungan. Manajemen strategi menurut berbagai ahli memiliki pengertian yang tentunya berbeda-beda, tetapi pada intinya adalah untuk pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Keunggulan bersaing dapat tergerus oleh perubahan aturan dan pesaing baru. Perencanaan strategi penting juga untuk mempertahankan keunggulan dan menghadapi perubahan pasar yang cepat. Visi adalah gambaran masa depan yang memberikan motivasi, sedangkan misi adalah suatu cara untuk mewujudkannya. Adapun struktur organisasi yang harus diselaraskan dengan tujuan, strategi, dan lingkungan perusahaan untuk mencapai kesadaran dan komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya, sesi kedua yaitu mengenai masih dalam manajemen strategi. Manajemen strategi juga dapat dikatakan suatu kunci penting dalam bisnis dengan sejarah perkembangan yang melibatkan konsep strategi yang terus berkembang. Ini melibatkan rasionalisasi isu-isu kepemimpinan masa depan dan merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Tugas manajemen strategi sendiri mencakup pengembangan visi, tujuan, strategi, implementasi, dan evaluasi. Pentingnya dalam manajemen strategi melibatkan pengenalan ancaman serta peluang, menyediakan arah yang jelas, dan menciptakan keunggulan bersaing. Konsep strategi mengintegrasikan sumber daya dan rencana suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dan dalam lingkungan yang berubah-ubah. Strategi juga penting karena bisa dikatakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan perusahaan melalui perencanaan dan tindakan yang terintegrasi. Baik, sesi kedua telah dijelaskan dan selanjutnya adalah sesi ketiga. Dalam sesi ini manajemen strategi juga penting seperti pada sesi kedua. Hanya saja sesi ketiga ini manajemen strategi lebih penting dalam ekonomi bisnis. Dengan adanya sejarah dan perkembangan yang melibatkan pemikiran strategi dari para ahli, ini melibatkan perencanaan, pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Tugas manajemen strategi juga mencakup pengembangan visi, tujuan, strategi, implementasi, dan evaluasi. Strategi juga dapat dikatakan alat yang membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjang serta menciptakan
keunggulan bersaing. Hal ini penting karena untuk memahami tantangan masa depan dan menciptakan arah yang jelas untuk suatu perusahaan. Strategi sendiri harus diimplementasikan dengan baik, dan kesuksesan tergantung pada perencanaan dan pelaksanaan yang baik juga. Selanjutnya adalah sesi keempat, yang dimana pada sesi ini manajemen strategi adalah suatu disiplin yang penting dalam suatu bisnis yang melibatkan perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Ini memiliki sejarah perkembangan dari para ahli seperti Alfred Candler dan Boston Consulting Group. Manajemen strategi juga mencakup pengembangan visi, tujuan, dan implementasi strategi serta evaluasi. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang dan menciptakan keunggulan bersaing. Penting untuk melihat tantangan masa depan dan mengatur arah perusahaan. Strategi harus diterapkan dengan baik melalui perencanaan, juga melalui pelaksanaan yang efektif. Baik, selanjutnya adalah sesi kelima, yang dimana manajemen strategi sendiri pada sesi ini lebih ke fokus pada bagiannya sendiri, yakni riset pemasaran. Adapun definisi riset pemasaran adalah suatu kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna untuk pengambilan keputusan dalam suatu manajemen. Definisi riset menurut para ahli dapat mencakup pendekatan ilmiah, investigasi sistematis, dan pemecahan suatu masalah. Riset bisnis membantu organisasi dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, seperti data penjualan, pertumbuhan industri, dan informasi tentang pesaing. Adapun jenis-jenis informasi yang diperlukan termasuk perkembangan penjualan, karakter pelanggan, dan kebijakan pemerintahan. Dalam manajemen strategi sendiri ada sistem informasi manajemen, yang dimana sistem informasi manajemen ini adalah bagian dari pengendalian internal dalam suatu bisnis yang melibatkan penggunaan manusia, teknologi, dan prosedur untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen juga digunakan untuk menganalisis suatu aktivitas operasional dan mendukung pengambilan keputusan suatu manajemen. Metode riset bisnis adalah pendekatan sistematis untuk meneliti berbagai aspek bisnis dengan pendekatan pada logika dan ketertiban dalam menganalisis dan pemecahan suatu masalah. Riset berperan penting dalam manajemen strategi dengan menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan strategi.
Baik, sesi ke-1 sampai dengan sesi ke-5 tentunya sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan sesi ke-6, yang dimana sesi ke-6 ini masih dalam konteks manajemen strategi. Akan tetapi sesi ke-6 ini lebih ke konsep strategi suatu perusahaan. Kita perlu tahu apa itu strategi dalam suatu manajemen. Menurut saya, strategi sendiri adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu perusahaan, termasuk berbagai metode seperti perluasan geografis, diversifikasi, juga akuisisi, dan lainnya. Dalam konsep manajemen strategi perusahaan ada pendekatan manajemen sumber daya manusia strategi, yang dimana manajemen sumber daya manusia adalah dan dapat dikatakan menjadi kunci strategi bagi organisasi dengan fokus pada sumber daya manusia berkualitas yang mampu menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Dalam konsep strategi perusahaan juga ada perencanaan, manajemen sumber daya manusia strategi. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan dengan mengintegrasikan tujuan suatu perusahaan. Dalam konsep strategi perusahaan juga terdapat tantangan globalisasi dan peran manajemen sumber daya manusia strategi. Globalisasi dapat meningkatkan persaingan, mempengaruhi kompetensi organisasi, dan mendorong transformasi organisasi yang mengubah peran sumber daya manusia itu sendiri. Konsep daya saing perusahaan. Daya saing perusahaan mencakup kemampuan untuk memproduksi dengan biaya lebih rendah atau cost advantage, atau menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik, diferensiasi advantage dibandingkan pesaing. Manajemen sumber daya manusia strategi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing suatu perusahaan dengan fokus pada pengembangan sumber manusia dan tentunya pengelolaan yang efektif. Demikian penjelasan dari saya mengenai manajemen strategi yang telah dosen pengampu saya berikan. Penjelasan tersebut dari sesi pertama sampai dengan sesi terakhir atau ke-6. Dari sesi-sesi yang telah saya jelaskan di atas, tentunya kita dapat menyimpulkan beberapa poin penting tentang manajemen strategi, riset pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Dalam keseluruhan, manajemen strategi, riset pemasaran, dan pengelolaan perusahaan, mereka membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjang serta mempertahankan keunggulan bersaing dan meningkatkan daya saing dalam lingkungan bisnis yang terus berubah-ubah. Terima kasih atas perhatian yang telah Anda berikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.